Halo semuanya teman-teman dan juga ibu guru yang menonton video kali ini. Jadi kami dari kelompok 2 izin memperlihatkan sedikit bagian dari hasil kegiatan maupun proses dari kegiatan yang kami lakukan selama proyek matematika kali ini. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Raymond absen 32. Saya David absen 6. Saya 8. Saya Prada absen 2. Nah, gimana nih? Kira-kira kalian pada penasaran gak nih untuk nonton video kita kali ini? Ya udah deh, kalau gitu simak video ini baik-baik ya. Pertama, saya ingin membahas mengapa kami memilih materi pembelajaran aritmetika sosial dibandingkan materi-materi pembelajaran matematika lainnya. Walaupun materi pembelajaran matematika lainnya banyak sekali yang menarik. Jadi di sini saya akan menjelaskan menurut pandangan kelompok kami bahwa aritmetika sosial itu adalah materi pembelajaran matematika yang sangat penting bagi kehidupan kita semua. Dimulai dari kita yang masa SMP sekarang sampai kita dewasa nanti. Contohnya seperti pada saat kita berbelanja, di mana terdapat beberapa barang-barang yang diberi diskon, ataupun kegiatan pada saat kita menabung di bank, di mana terdapat berbagai macam bunga. Nah, jadi ini merupakan salah satu contoh penerapan dari aritmetika sosial itu tersendiri. Lalu, bagaimana cara kami untuk menerapkan konsep aritmetika sosial pada proyek matematika kali ini? Simak video ini baik-baik ya. Selamat menonton. Untuk alat dan bahan yang kami gunakan dalam proyek ini adalah ada kertas manila putih, kertas manila merah, gabus, jangka, lem uhu atau glue stick dan juga lem tembak, gunting, cutter, alat-alat menggambar, alat-alat mewarnai, katik sate, selotip atau double tip dan juga hiasan pelengkap. Untuk langkah kerjanya dimulai dari potonglah kertas manila berwarna merah membentuk lingkaran dengan diameter sesuai keinginan yang dijadikan sebagai alas dari teater mini. Selanjutnya, tandai dan potonglah gabus sehingga berbentuk seperti lingkaran, namun dengan diameter yang lebih kecil dibandingkan diameter lingkaran pada kertas manila merah. Dan buatlah duplikat lingkaran tersebut menggunakan kertas manila putih dan tempelkan di atas gabus tersebut. Lanjutkan dengan membagi dan menandai lingkaran pada gabus. Menggunakan pensil menjadi 3 bagian yang memiliki besar sama rata. Selanjutnya, buatlah bentuk rangka tembok menggunakan kertas manila putih pada ketiga bagian lingkaran tersebut sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan materi yang berbeda pada setiap bagiannya. Pada setiap kerangka tembok, tuliskan materi pengertian, rumus-rumus, ataupun contoh penerapan dari aritmetika sosial. Dan dilanjutkan dengan menghias tembok tersebut sesuai selera. Selanjutnya, buatlah jaring-jaring 2/3 selimut tabung sesuaikan dengan diameter lingkaran pada gabus agar dapat menutupi bagian kerangka teater mini yang belum ingin ditunjukkan terlebih dahulu pada saat presentasi. Setelah selesai membuat 2/3 selimut tabung tersebut, potonglah kertas manila berwarna putih membentuk lingkaran yang sama seperti alas yang digunakan sebagai penutup kerangka dari teater mini. Setelah itu, buatlah struktur lingkaran yang lebih kecil di atas lingkaran penutup agar dapat terlihat lebih menarik. Lanjutkan dengan menusukkan katik sate di atas lingkaran kecil tersebut dan dilanjutkan dengan menempelkan hiasan berupa tutup botol atau hal yang lain agar katik satenya nanti lebih mudah untuk diputar. Ingat 2/3 selimut tabung yang sudah dibuat tadi. Tempelkan bagian atas dari jaring-jaring 2/3 selimut tabung tersebut pada rusuk alas lingkaran penutup teater mini. Setelah itu, hiaslah bagian selimut tabung, bagian alas, ataupun bagian penutup dari teater mini menggunakan kertas manila merah ataupun cat warna agar dapat lebih terlihat seperti sirkus. Tambahkan dan tempelkan juga tulisan judul materi proyek yang dilakukan ke batang katik sate sebagai penghias dan pelengkap. Setelah semua hal tersebut berhasil dilakukan, lanjutkan dengan menyusun segala hal yang sudah disiapkan, dimulai dari kerangka tembok dan juga kerangka penutup teater pada alas teater, sehingga kerangka sirkus sudah terbentuk. Jadi deh. Halo semuanya. Nah, gimana nih? Udah pada selesai kan untuk nonton bagian video dari sebelum ini? Nah, kalau gitu izinkan saya, Raymond Suciadi, akan menjelaskan sedikit materi mengenai proyek matematika yang kelompok saya bawakan, yaitu mengenai aritmetika sosial. Nah, untuk aritmetika sosial ini dapat dibagi menjadi 3 materi lagi, yaitu mengenai yang pertama, yaitu bunga tunggal.
Nah, bunga sendiri merupakan jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan modal atas persetujuan bersama. Ada kalanya juga bunga ini disebut sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak yang menabung atas persetujuan bersama. Nah, untuk rumus dari bunga ini sendiri yaitu yang pertama ada bunga tahunan dihitung menggunakan bunga dalam bentuk persen dikali dengan modal. Lalu untuk bunga bulanan yaitu bunga dalam bentuk persen dikali modal dibagi 12 dikali lama bulannya. Lalu untuk hasilnya dapat kita hitung menggunakan bunga dalam bentuk rupiah ditambahkan dengan modal. Nah, daripada bingung langsung aja nih kita lihat contoh soalnya. Nah, untuk contoh soalnya, Pak Rudi berencana membangun usaha produksi sepatu di daerah Tanggulangin, Sidoarjo. Untuk memenuhi kebutuhan modalnya, Pak Rudi berencana meminjam uang di bank sebesar 100 juta rupiah dengan jangka waktu peminjaman selama 1 tahun atau 12 bulan. Jika bank memberikan bunga 20%, maka berapa jumlah bunga dalam setahun yang ditawarkan oleh bank tersebut? Nah, kita hitung menggunakan rumusnya yaitu bunga tahunan. Nah, bunga tahunan ini dihitung menggunakan bunga dalam bentuk persen dikali dengan modal. Nah, bunganya di sini 20% menjadi 20/100 dikali dengan modalnya 100 juta rupiah yang akhirnya menghasilkan 20 juta rupiah. Nah, jadi ini untuk materi bunga tunggal. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke materi diskon. Nah, diskon ini merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli terhadap suatu barang. Diskon dilakukan dengan tujuan untuk menarik lebih banyak pembeli untuk berbelanja di toko atau pusat perbelanjaan milik penjual. Nah, diskon ini sendiri memiliki rumus yaitu diskon dalam bentuk persen dikalikan dengan harga barang. Lalu untuk hasilnya, harga barang dapat dikurangi dengan diskon yang digunakan dalam bentuk rupiah ini. Nah, untuk contoh soalnya yaitu sebagai berikut. Andin ingin membeli baju seharga Rp200.000 di sebuah toko. Ternyata ada potongan diskon sebesar 15%. Berapa rupiah yang harus dibayarkan Andin setelah dipotong oleh diskon? Nah, di sini kita menjawabkan menggunakan rumusnya ya. Diskon sama dengan diskon dalam bentuk persen dikalikan dengan harga barang, yaitu diskonnya 15%, yaitu 15/100 dikalikan dengan harga barang Rp200.000, yang akhirnya menghasilkan Rp30.000. Lalu hasil yang Andin harus bayarkan adalah harga akhirnya sama dengan harga barang yang awalnya Rp200.000 dikurangi dengan harga diskon, yaitu Rp30.000, yang akhirnya menghasilkan Rp170.000. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu pajak. Pajak merupakan besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan masyarakat kepada pemerintah. Dalam transaksi jual beli, terdapat jenis pajak yang harus dibayar oleh pembeli, yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN yang besarnya biasanya 10% dari harga jual. Nah, untuk rumusnya tersendiri, pajak sama dengan pajak dalam bentuk persen dikalikan dengan harga barang. Nah, untuk hasilnya sendiri dapat dihitung menggunakan harga barang yang aslinya ditambahkan dengan pajak yang sudah dalam bentuk rupiah. Nah, untuk contoh soalnya yaitu seperti ini. Salsa belanja di supermarket dengan total belanjaan sebesar Rp500.000. Tentukan besarnya uang yang harus dikeluarkan oleh Salsa setelah ditambahkan oleh pajak, yaitu 10% pajaknya. Nah, untuk menghitungnya, pajak sama dengan pajak dalam bentuk persen dikalikan dengan harga barang. Nah, untuk pajak dalam persennya ini adalah 10%, yaitu 10/100 dikalikan dengan harga barangnya Rp500.000, yang akhirnya jika dihitung akan menghasilkan Rp50.000, yaitu besar pajaknya. Nah, lalu untuk harga akhirnya sama dengan harga barang awalnya ditambahkan dengan pajaknya. Nah, untuk harga awalnya Rp500.000 ditambahkan dengan pajak Rp50.000, yang akhirnya menghasilkan Rp550.000. Nah, gimana nih? Mudah banget kan untuk belajar materi aritmetika sosial bersama-sama? Terima kasih sudah menonton. See you next time. Gampang banget kan belajar aritmetika sosial bersama-sama? Terima kasih sudah menonton video kami. See you next time. Bye-bye.